Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala mana sini? Sudah. Taruh saku aja. Ini kan? Penuh mic ini ya. Ini mic. Ini mic. Ini mic. Ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Saudara-saudara, alhamdulillah ketemu kembali di episode dan gelombang yang sama. Bukunya mana ya? Minta satu. Bukunya satu, Pak. Buku? Taruh mana bukunya? Dalam riwayat dari Anas bin Malik, dulu Nabi pernah bilang, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, baik muslim laki maupun muslim perempuan. Jadi ngeten-ngeten iki hukumnya wajib. Ya. Satu, Mas. Ya. Hukumnya wajib. Nuntut ilmu itu hukumnya wajib. Sehingga kita dengan nuntut ilmu, kita menjadi paham sholat yang benar, wudhu yang benar, ibadah yang benar gitu. Karena tujuan diciptakannya adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan agar supaya menyembah Allah. Melainkan agar supaya menyembah Allah. Surat Ad-Dariyat ayat 56. Syekh Ibnu Ruslan selalu berkata, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Karena dengar ya? Kapan? Nah, barusan. Itu ucapannya Ibnu Ruslan. Ucapannya Ibnu Ruslan. Wa kullu man, setiap orang, bi ghairi ilmin, yang tidak memiliki ilmu, ya'malu, tapi beramal, a'maluhu, maka amal-amalnya itu mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Mardud itu artinya ditolak.
mardudatun la tuqbalu. Sudah ditolak, tidak diterima pula. Ya mesti itu penegasan aja. Sudah ditolak, tidak diterima. Ya ditolak itu ya tidak diterima. Cuma bahasa Arabnya mardudatun la tuqbalu. Tertolak dan tidak diterima. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu Ibnu Ruslan berkata. Jadi setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah. Maka hukumnya talabul ilmi menjadi wajib. Ini halaman berapa? Kemarin ada yang nengeri. Halaman berapa? Gue kan udah pesen 48. Golai rezeki sing halal itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Golai rezeki kerja sing halal itu hukumnya wajib. Jangan sampai kerjane haram otomatis gajine lek kerjaannya haram otomatis gajine haram. Otomatis itu. Apa mas? Lah ini enggak. Sambut. Cewek-cewek ya hati-hati kalau ada yang melamar. Tanya kerja di mana? Jabatan di sana di sebuah PT. Pabrik. Waduh hebat dong. Apa jabatannya? Direktur. Wah, bayangannya masa depannya cerah. Direktur. Nggak taunya direktur whisky. Direkturnya pabrik minuman keras. Itulah yang disebut oleh orang-orang Prancis mengatakan ancor pesina telur, ekor pesina pentol. Jadi karena berlaku hukum itu, al-hukmu bil wasail kal hukmi bil maqasid. Kalau dari atas ya haram, ke bawah pasti haram. Kalau kerjaannya haram, gajinya pasti haram. Al-hukmu bil wasail kal hukmi bil maqasid. Yang dimaksud itu adalah hasil dari kerjaan itu. Maka kita bersyukur memiliki pekerjaan yang halalan, thayyiban, mubarakan. Alhamdulillah. Disyukuri, banyak di luar sana banyak orang yang kepingin kerja, cuma anda ada kesempatan. Tapi lek wis kerja kadang-kadang malas, enggak disiplin. Alhamdulillah kalau di deprima ini, subhanallah. Waduh, lebih bagus. Baik ya. Jadi ini kita bicara dari Abu Ya'la kemarin ya, meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah menggariskan pokok-pokok dasar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, ini ada 7 perkara. Berpegang teguh kepada kitabnya Allah, mengikuti perilaku Nabi,
Dan sahabat tentunya sebagaimana Nabi sendiri yang bilang. Tidak cukup kita, Nabi tidak pernah mengikuti aku, tak, tidak. Ikuti aku dan apa yang dilakukan oleh sahabatku. Ma'ana alaihi wa ashabi. Nabi tidak pernah bilang, ikuti aku ya, aku tok loh, aku tok. Liyane ojo, tidak pernah. Nabi mengatakan, ikuti aku dan apa yang dilakukan oleh sahabatku. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali terutama. Ya. Jadi Nabi tidak pernah mengatakan, ikuti aku tok loh. Tidak. Ikuti aku dan apa yang dilakukan oleh sahabatku. Khulafaur Rasyidin maksudnya. Al-Mahdiyin. Makanya diberi nama Al-Mahdiyin. Yang mendapat hidayah. Gitu. Nah, cara mendekatkan diri kita kepada Allah yang ketiga adalah makan barang halal. Saya kemarin itu ngupload yang terbaru di YouTube, judulnya dampak negatif dari makanan yang haram. Itu ada 5. Pertama, ya, kata Nabi ini riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Dampaknya itu ada 5 kalau orang suka makan yang haram. Yang pertama, kata Nabi begini dulu, man akalal haram, siapa orang yang makan makanan atau mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Satu, ada 5. Yang pertama, mata qalbuhu, hatinya mati. Hatinya mati. Kalau hati mati itu angel wis aturane. Angel tuturane. Angel menerima nasihat. Angel dinasehati. Diseneni nyeneni, dikandani ngandani. Ya Allah. Nek arek koyok ngono kate didol, gak payu, diusir jauh sangu. Persis Sinchan. Lah Sinchan itu seperti itu. Gak bahaya tak? Ya bahaya. Bahaya berat ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Mata qalbuhu, hatinya mati. Angel menerima nasihat agama. Yang kedua, wa khiffadinuhu, remeh agamanya, tidak berwibawa belas nantinya. Gara-gara kita makan yang haram. Wa dha'ifa yaqinuhu, lemah imannya. Jadi orang kalau suka makan yang haram, suka mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dampaknya adalah lemah iman. Lemah iman. Yang keempat, wa hajaballahu da'watahu, doanya dihijab, tertutup, tidak tembus langit, dihalangi, ada penghalang besar, doa-doanya tidak terangkat. Itu yang keempat. Ya, dampak negatif dari makan yang haram. Yang kelima, wa qallat ibadatuhu, menjadi sedikit ibadahnya. Ya, koyo abot bokong tarik setan. Waktu melampah ngaji itu, aduh berat ya Allah. Hal seperti ini kan kebaikan ya. Ngaji ngeten ini kebaikan. Tapi orang yang menuju ke sini harus melalui 70 pintu setan. Enyang apa ora ya? Enyang apa ora ya? Wah, itu pintu pertama. Wes, nyang. Dapat di tengah jalan ada gangguan lagi. Menggo enggak ya? Menggo enggak.
Berarti yang hadir sore ini lolos berarti dari 70 pintu setan lolos. Alhamdulillah. Terkadang setan itu ndasi ireng bayan pecel. Sebab dalam Quran itu jenis setan ada dua, minal jinnati wan nas. Leka jin jun. Manusia. Kerjaannya satu setan itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ngisruh. Kerjanya satu, ngisruh. Jadi iblis setan itu kerjanya ngisruh. Maka di dalam Islam, bagaimana cara mendapatkan makanan yang halal? Wajib memilih usaha yang baik, mencari rezeki yang sumbernya yang halal. Ya. Dulu Abu Bakar itu pernah membawakan sebuah hadis Nabi, bunyinya la yadkhulul jannata jasadun ghudiya biharamin, riwayat Abu Ya'la. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Apa? Jasadun, tubuh, jasad. Ghudiya, yang dibesarkan atau diberi makan, minum biharamin, dengan barang haram. Ada lagi hadis, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aulabih. Daging yang tumbuh, ya, daging yang tumbuh dari makanan yang haram, dari minuman yang haram, ya, sampai towo, melukok-melukok, sampai lemu, ginuk-ginuk, maka kata Nabi, kelemuannya karena nabata min haramin, karena memakan dan mengkonsumsi makan minum haram, fannaru aulabi, maka nerakalah yang lebih pantas baginya, lebih utama ditempatin dia. Naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga Allah menjamin rezeki kita yang halalan thayyiban mubarakan. Gak apa-apa masuk akeh asalkan halal. Wis titik hasilnya togel kecolong maling. Ya Allah. Lebih baik banyak barokah. Ya. Lebih baik banyak barokah halal, Masya Allah. Allah SWT melarang mencari rezeki dengan cara-cara yang haram. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi. Dan janganlah kamu membawa urusan harta kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain. Itu bil ismi, dengan jalan berbuat dosa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Jadi kata-kata bil batil itu kadang-kadang usahanya, ya. Nanti bapak hilang. Oleh mamai. Kata-kata bil batil bisa ngentit, bil batil nyolong. Itu kalau ngentit kan nyolong barang kecil. Lek nyolong barang gede, loh, nyolong ngentot.
Sampai dulu kayak gitu. Ya Allah. Jadi sekali lagi, yang ketiga ini makan barang halal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau suka mengkonsumsi makanan yang haram, itu bisa menjadi penghalang untuk naik derajat di sisi Allah. Jadi penghalang. Tidak akan memperoleh tingkatan tinggi di sisi Allah. Oleh karena itu hati-hati banget. Yang kita makan, yang kita berikan ke istri, yang kita berikan ke anak, itu pastikan halal. Langkah yang keempat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah apa? Menjauhi perilaku maksiat. Ini angel di akhir zaman ini. Ya Allah, sudah singitan di kamar, kepingin tidak melihat maksiat. Di kamar malah dalam udel India. Nyetel TV, Pak Udel. Tak bisa menghindar seolah-olah ya. Tapi kalau sudah usaha begitu ya insya Allah. Jadi ada ulama mengatakan di akhir zaman itu maksiat itu kal matar, seperti hujan syadid yang hebat. Ya. Maksiat di akhir zaman itu seperti hujan lebat. Jenengan tinggali orang yang hujan-hujan lebat itu sudah pakai mantel kan? Keluar rumah, sudah pakai mantel. Hik kopo juga. Masih basah juga. Ya. Airnya asyik masuk, minimal kebleh sikile. Ya Allah. Padahal kita sudah usaha nutup. Atau jalan kaki, sudah pakai payung. Kita sudah pakai payung loh. Kita sudah pakai payung, sudah payungan kita. Masih juga basah. Payungnya kena angin, malah yang tadi yang nguncuk gini. Angin malah gini. Payungnya malah gini. Nada air kena angin. Masya Allah. Payungnya kan gini biasanya Pak ya. Kena angin berubah gini. Nah, jadi maksiat di akhir zaman itu ibarat hujan deras. Kita sudah hati-hati padahal. Minimal sih kecipratan. Air masih masuk. Betis paha ke bawahnya sih kebleh. Gitu loh. Ingin hati-hati gimana? Susah. Nggak keluaran di kamar aku, mau aku, wedi dosa aku. Tapi nyekel HP. Nyekel HP. Ngerumpi di grup. Rasan-rasan, ngerasani ustadznya. Mau menghindar dari maksiat, nggak bisa. Oleh karena itu, mohonlah pertolongan Allah. Makanya kata Nabi, al-muhajir, yang dikatakan orang berhijrah itu apa? Siapa orang yang berhijrah itu? Orang yang berhijrah itu man hajara su'a, orang yang meninggalkan segala macam bentuk kejahatan. Itu baru dibilang hijrah. Wal mujahid, dan yang dikatakan dengan orang yang berjihad adalah man jahada nafsahu, orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Keoknya kan di situ manusia itu. Kalahnya di situ. Melawan hawa nafsunya sendiri. Itu yang tidak kuat.
melawan musuh, tembak mati kabeh musuhnya. Tapi begitu melawan berperang dengan bisikan hawa nafsunya, keok, kalah. Makanya Nabi pernah mengatakan, narji'u minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Pada waktu perjalanan pulang setelah peperangan dahsyat itu, kita ini alhamdulillah bisa pulang dari peperangan yang kecil menuju perang yang besar. Waduh, kaget sahabat. Ya Allah, ya Rasulullah, kayak gitu tadi kecil, yang benar. Kecil. Adakah jihad yang akan jauh lebih besar lagi ya Rasulullah? Iya. Apa itu ya Rasul? Melawan apa kita ya Rasulullah? Melawan hawa nafsumu dewi. Ya, melawan hawa nafsumu dewi. Man jahada nafsahu. Jadi katakan wal mujahid man jahada nafsahu. Al muhajir man hajar syuk. Kalau orang dikatakan hijrah yang sesungguhnya itu adalah meninggalkan segala macam bentuk kejahatan. Itu baru dibilang hijrah. Lami omongan tok enggak bisa. Mas, saya sudah hijrah kok mas. Iya tak? Iya. Dari compang-camping jadi baju koko. Oh, hijrah ya? Iya. Masya Allah. Dari minuman keras ke minuman teh. Kan pada kuning itu. Hijrah. Oh, alhamdulillah sampai sudah hijrah ya. Iya. Cuma kebiasaannya kejahatan yang dia biasa lakukan belum bisa dihindari. Ya belum hijrah berarti. Hijrah pakaian itu. Jumatan si nyolongan sandal. Gara-gara imamnya khatibnya bilang, ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Langsung dipraktekkan. Kapan hari saya khutbah, Pak? Benar-benar terjadi. Sandalku hilang. Ya Allah. Apa bajingan itu kurungon-kurungon seperti tadi itu. Ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Jadi dia ke masjid bawa sandal welek. Begitu saya mau pulang, bingung. Akhirnya nyeker. Khotib nyeker ya aku pinginane. Nggak saya sebut masjidnya. Kode etik jurnalistik. Masya Allah. Si Usum maling sendal ya. Si Usum. Makanya kalau di masjid itu hati-hati, maling macak santri kan. Tulisannya itu. Kadang-kadang takmir nulisin di pojok-pojok. Hati-hati, maling macak santri. Ya. Berkeliaran. Kalau yang di video mana itu di Facebook, itu orang wudhu itu Pak, nyantol no jakete, songkoke. Apa namanya itu? Dompetnya itu kelihatan sedikit padahal. Rohai maling itu. Pura-pura wudhu dulu. Kan CCTV jelas. Oh, ngambil anak uang tidak jadi. Pura-pura mau wudhu dulu. Terus mereka banyak yang khusyuk wudhu, beraksi dia. Ambil, tidak jadi wudhu deh. Wah. Lah ngono-ngono loh, apa namanya? Masih ada. Oleh karena itu kulon jenengan itu hati-hati. Kalau yang kemarin itu di mobil, Pak.
mobil yang pakai remote sekarang itu ada dijual bebas untuk mengganti nomor remote orang lain masuk ke kita. Oh kok ke kita? Ke wong iku. Jangan kita lah. Orang yang berbuat jahat. Bisa disetel ternyata. Ada mobil baru parkir. Cerut. Moni ini cerut. Setelah orangnya jauh, itu di Pak? Di setel gitu. Dipencet bisa buka. Karena bisa sebelum orangnya ngunci dia sudah siap. Kayak ngerekam magnet itu. Ada magnet yang luar biasa sekarang kecanggihan. Jadi nomor itu bisa masuk ke maling tadi. Begitu orangnya jauh dia tinggal kebuka itu. Makanya jangan meninggalkan barang-barang antik di dalam mobil. Barang antik itu ya dompet tebel. Bukan dompet kau no isine. Itu ke antik belas itu. Barang antik itu dompet tebel. Tas berharga. Ya, jangan tinggalkan. Sekarang itu ada, sudah dijual bebas itu. Sudah dijual bebas. Ya. Maling menggunakan remote. Allahu Akbar. Maling menggunakan remote, Pak. Hati-hati banget. Oke. Nah, itu semuanya adalah perilaku-perilaku maksiat. Kemudian yang kelima, cara, ada berapa tadi ya? Ada 7. Yang kelima sekarang, cara-cara ingin mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara apa? Yang kelima, taubat. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu ada, umat manusia ini banyak berbuat dosa. Wa khairul khata'ina. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa, at-tawwabun, adalah bertaubat. Tapi dalam Al-Quran itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa taubat nasuha itu? Taubat yang sebenar-benarnya. Bukan tomat. Mari tobat kumat. Lain. Tobat kapok seperti kapok lombok, hilang pedesnya kumat lagi. Atau kumat, kalau tobat jangan seperti perempuan melahirkan. Saat melahirkan melung-melung. Sakit, ora paten. Emah aku mana-mana. Barang anake wis PAUD sebelum TK itu loh. 2 tahunan, 2 tahun seperempat masuk PAUD, hutan-hutan wadem. Turu dewe-dewe mulai biyen. Malah celuk-celuk, "Bang. Sini dong. Adem." Loh, katanya pas itu ora paten. Jarine sakit, emoh. Udah lupa tuh? Sudah lupa. Taubat jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Taubat itu taubatan nasuha. Taubat itu benar-benar taubat itu adalah stop, berhenti dari apa yang pernah dia lakukan, berusaha menjauhinya, tidak mengulanginya lagi, kemudian apalagi berazam kepada Allah. Azam itu apa? Kalau an-niyatu muqtarinan bi fi'lihi. Kalau azam itu di luar sebelum melakukan, itu azam. Berazam, berjanji dengan Allah. Itu azam. Kalau niat kan muqtarinan bi fi'lihi. An-niyatu muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu bersamaan dengan kelakuannya. Tapi kalau azam sebelumnya. Berjanji kepada Allah. Ya, itu lain.
berjanji untuk tidak melakukan maksiat lagi. Perkara dalam perjalanannya dia maksiat lagi, ya itulah manusia. Maka perbanyaklah beristighfar. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Kalau ada manusia, kalau ada manusia ngaku-ngaku tidak punya dosa, yakin saya, duduk manusia dia. Ya. Tapi ana wong ngaku punya salah, ngaku punya dosa, bersyukurlah bahwa dia sebenarnya masih wong. Sik menungso deh. Karena ada statement al-insan mahallul khata' wan nisyan. Yang dikatakan manusia itu ya memang tempatnya salah, tempatnya lupa, itu manusia. Ana wong gak tahu lali, duduk wong niku. Napa, Bu? Kalau ndak tahu lupa apa? Lek duduk wong. Ya. Tapi lek dia masih salah, dia masih lupa, ada khilaf dan sebagainya. Khilaf ping telu, jadi ping bolak-balik. Ping tuwu khilaf ngapunten nggih kula khilaf ping pira ping 8. Duduk khilaf itu. Duduk gak disengaja itu. Jadi menyikapi mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa, itu diterjemah oleh saudara saya yang di Jakarta itu, Romai Rama. Kalau selalu salah, itu mah disengaja. Semua orang tak mungkin salah terus. Ada potensi-potensi benar. Kalau selalu lupa, itu juga tidak mungkin. Kalau selalu lupa, apa kalau selalu lupa, Bu? Gendeng. Wong gendeng. Jadi orang itu pasti ada sadarnya. Tidak mungkin salah terus. Tidak mungkin lupa terus. Sampai lali bojone, lali nang dalan nang omahe. Wah, parah itu. Gak bahaya tak? Ya bahaya berat. Itu yang kelima. Jadi orang itu mengharap ampunan Allah diberikan kepada hamba-hambanya yang berdosa, kok memperoleh ampunan? Oh, itu karunia. Karunia besar itu. Ya, karunia besar. Perbanyak istighfar. Niru istighfarnya Nabi Adam. Ya napa? Istighfarnya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa istighfarnya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Pada waktu diusir dari jannah, dari surga, Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi, tepat di mana? Tepat di mana Nabi Adam begitu turun dari surga di surga bumi, tepat di mana? Loh, di Bondowoso. Di India. Sedangkan Ibu Hawa di Saudi Arabia, di Jeddah, di Mekah. Ini itu sing ono Jabal Rahmahnya itu. Saling golek, iya tuh. Kangen Adam, kangen Ibu Hawa kangen Nabi Adam. Ya apa ini? Mengatasi rasa kangen. Dadaknya di atas bukit namanya Jabal Rahmah. Jabal itu gunung, Rahmah kasih sayang. Bertemu di situ.
maka barulah dia membangun rumah tangga kembali dari nol, tidak kalah dengan pom bensin dari nol. Dari nol mas ya, iya. Itu orang mau berjuang. Kalau tidak mau berjuang ya jangan dari nol. Masya Allah. Atau istighfarnya Nabi Yunus ketika ketelan iwa. Apa yang dia baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Terus dibaca. Tambah kenceng baca wiritan seperti itu, ikannya mules. Mules sampai dia ke pinggir. Tambah dikedekno. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lah kok ikannya watu. Keluar Nabi Yunus. Sujud syukur, diterima oleh Allah taubatnya. Pas 10 Muharram diterima taubatnya. Masya Allah. Nabi Adamnya 10 Muharram diterima taubatnya. Hai. Nggak sempat bobok siang. Pagi full ngajar, siang ngajar PPG. PPG itu pendidikan profesi guru. Jadi ngajar guru-guru yang mengejar sertifikat guru itu loh. Ngajar guru-guru. Mau tidur, salatu wassalamu alaikum. Langsung ke masjid. Enggak ding, mandi dulu. Mandi, wudu, berangkat jamaah ke masjid, pulang, ambil segala sesuatu, berangkat. Enggak ke sini, ke kampus ceklok. Ceklok sore. Bablas lewat Gajayana. Lewat jalan setapak keramik di Noyo. Itu kan setapak namanya. Turun. Wush. Iling saya masih aktif dulu siaran radio di Makobu FM. Programa 2 di RRI Malang. Jam 2:30 berangkat. Siaran jelang sahur itu loh, di radio. Saya bukan penyiarnya sih, pengisi agama. Kok kayak penyiar. Tiap Ramadan. Waduh. Menakutkan. Sebenarnya takut kepada apa sih? Cuma karena petang jalannya begini. Masya Allah. Jadi tobat, kembali ke tobat ya. Bertobat itu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jalan yang keenam, melaksanakan kewajiban. Sholat wajib dilakukan, puasa wajib dilakukan, sedekah wajib. Apa sedekah wajib? Ngerti sedekah wajib? Zakat, fardatan. Terus puasa wajib Ramadan dilakukan semua. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu apa ini? Setiap orang-orang yang mengharap keridhaannya Allah, mengharap ridhonya, mengharap rahmatnya,
mengharap kasih sayangnya Allah, ya itu wajib untuk melaksanakan segala kewajiban yang telah dibebankan, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun dalam pergaulan di tengah masyarakat. Ingat, kita bukan hanya makhluk individual, tetapi kita adalah makhluk sosial juga. Makanya dalam Quran itu balance antara hablum minallah wa hablum minan nas. Tidak mungkin Allah hanya menyuruh hablum minallah tok, tidak mungkin. Tahajudnya kadang Masya Allah, duhanya yang sunnah-sunnah Masya Allah. Jangankan kok yang wajib, yang sunnah dia lakukan, entek ngamek wis dilakoni kabeh. Hablum minallahnya bagus. Cuma welek nang tonggo, welek nang konco, welek nang wong tua. Maka amal hablum minallahnya enggak ada apa-apanya. Ya. Begitu juga sebaliknya, sosialnya tinggi, kepedulian sosialnya Masya Allah, kepada anak-anak children yatim Masya Allah, kepada fakir kismin Masya Allah, kepada janda-janda muda, ya apa? Tua, Masya Allah, perhatiannya, ya, kepedulian sosialnya tinggi, luar biasa, hebat sosialnya, tapi gak sembahyang. Ramadan gak poso, gak zakat. Maka sosial seperti itu seperti debu yang terkena angin. Ada debu, ini istilah Al-Quran ya, istilahnya Al-Quran. Orang yang beramal tapi hanya hablum minan nas, kemasyarakatan saja, muamalah saja, tanpa ibadah kepada Allah. Paham ya? Ini ibarat debu yang mampir di batu yang licin. Begitu ada angin kencang, habis. Begitulah nasib kebaikannya orang-orang yang hanya hablum minan nas saja, tanpa hablum minallah. Habis tanpa bekas. Debu tadi itu ibarat pahala-pahalanya, terkikis angin, habis seketika. Itu ibaratnya Al-Quran menggambarkan seperti itu. Al-Quran menggambarkan seperti itu. Ya. Jadi laksanakanlah kewajiban apapun yang diwajibkan dalam agama kita. Lebih lengkapnya jenengan nanti baca di rumah An-Nisa 36. An-Nisa 36. Nanti diajari nanti bagaimana menyembah Allah, jangan syirik, bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada saudaranya, saudara dekat maksudnya kandung, adik kandung, kakak kandung, bagaimana bersikap kepada anak-anak children yatim, fakir kismin, tetangga jauh, tetangga dekat, dan lain sebagainya ya, teman karib, anak-anak jalanan, ibnu sabil, orang musafir, dan lain sebagainya. Itu ada dalam surat An-Nisa ayat 36. Yang terakhir, jalan menuju Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah itu adalah berbuat baik terhadap sesama. Inilah antara nomor 6 dan nomor 7 itu sebenarnya jadi satu dalam ayatnya itu. Hablum minallah wa hablum minan nas yang saya sebut tadi. Iyyakum waddan fa inna dhanna akdabul hadis. Jadi kalau kita hidup di masyarakat, ingin rukun, ingin damai, jauhi suudzon, wis kalah. Lah wong sakniki jangankan ke tetangga, kepada Allah pun suudzon, Masya Allah. Kucluk tenan. Beraninya dia. Jangankan kok nang tonggo, nang Gusti Allah loh. Nyongko elek. Masya Allah. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal
alamin. Semoga ada barokah manfaatnya. Kita pertemuan bulan depan halaman 50. Ingat ya, 50. Halaman berapa? Awas lali sampean. Ada yang ditanyakan? Enggak ada. Harus ada karena sambil nunggu nasi belum datang. Sudah ding. Tapi masuk datang maghribnya belum nyampe. Ada? Silakan, Mbak Uci tadi ngacung. Tangannya kok gini-gini. Silakan, ya, tanya. Tidak harus seperti dalam materi, bebas tapi sopan. Ada? Oke. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Bersama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Buah durian, buah kedong-dong. Sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kalau Instagram mau finish mana, Mas? Ini. Yang mana? Yang X. Oh, soalnya baru dulu kan? Iya, Facebook. Karena rusak Facebooknya, ganti Instagram. Barakallah. Salam warahmatullahi.